Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Buat sobat-sobat, terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Semoga kami bisa berkembang dan lebih bertanggung jawab lagi. Kita akan bahas mengenai hasil uji coba Timnas Indonesia di Korea, di mana Timnas sudah melakukan 3 kali laga uji coba di sana. Kita bahas itu, Bro Ipung, siap? Ya, siap. Ya, lanjut. Ya, gini bro. Memang kan rangkaian uji coba kita lakukan selama 3 kali ya. Mhm, Pertama kita melawan Andong Science University, kemudian lawan Pohang Steelers, kemudian melawan Daejeon Hana City. mhm, Tapi bukan saya mengatakan bahwa rangkaian uji coba ini adalah finalisasi sebetulnya. Finalisasi dari apa yang sudah dilatih selama di TCCAM di Korea. mhm, Baik itu pembenahan dari sisi fisik, pembenahan dari sisi stamina, kemudian juga pasti bagaimana Sintayong berusaha mendeliver game plan dan strategi yang akan dikembangkan dalam event SEA Games nanti gitu loh. mhm. Jadi waktunya buat para pemain timnas ini kemudian dalam laga uji coba itu mengaplikasikan apa yang dia dapat, apa yang dia didoktrin oleh Sintayong mengenai strategi, game plan, taktikal itu yang akan diterapkan di laga-laga uji coba gitu loh bro. Ya. Terus gimana nih ketika Mhm. bertarung di pertandingan pertama, di laga pertama melawan Andong? Iya, iya. Melawan Andong sendiri, Andong Science University ini kan salah satu klub elit di Liga Mahasiswanya Korea ya. Mhm, Jadi tidak masalah sebetulnya kalau siapapun yang dilawan selama itu bisa mengembangkan dan kemudian memberikan wawasan terhadap apa yang sudah diberikan oleh Sintayong, saya pikir itu bagus-bagus saja ya bro. mhm, Nah, terlihat pada pertandingan awal ini kan Sintayong berusaha membawa semua atmosfer pertandingan ke 29 pemain yang dibawa ke Korea gitu loh bro. Ini mhm, juga adalah sebagai tahapan seleksi saya pikir ya. mhm. Bagaimana pemain-pemain ini apakah mampu mendeliver dan mengaplikasikan apa yang sudah dilatih selama periode latihan gitu loh bro. Ya, Nah, makanya kalau kita di pertandingan lawan Andong itu babak pertama dengan babak kedua pemainnya berbeda ya. Hampir semuanya ya berbeda. memang itu adalah caranya Sintayong untuk mencari formula yang paling tepat. Hmm. Walaupun ini di tahapan awal, tapi paling tidak dia proses saringan seleksi ini kan harus dimulai dari sejak laga uji coba pertama gitu loh bro. Hmm. Hmm. Walaupun di laga uji coba pertama kita mendapatkan hasil positif 4-2, tapi kita tidak melihat pada hasil dari sebuah pertandingan laga uji coba. Tapi Hmm. bagaimana laga uji coba itu bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita untuk menunjukkan skillnya sebetulnya. Apakah Hmm. mereka mampu katakanlah mengaplikasikan, menerjemahkan apa yang Sintayong mau gitu loh bro. Oke. Terus Hmm. yang kedua gimana, Bro? Nah, yang kedua melawan Pohang Steelers. Pohang Steelers ini boleh dibilang klub elit ya di Liga Hmm. satunya Korea. Karena Pohang Steelers ini tercatat 4 kali juara Liga Hmm. Korea, kemudian sekali juara Piala Liga dan 3 kali juara Piala Champion Asia. Wow. Jadi ini lawan yang tidak main-main yang Hmm. dipakai oleh Sintayong untuk melakukan laga uji coba. Hmm. Nah, terlihat pada laga uji coba ini eh, sampai dengan pertengahan babak kedua Hmm. itu rasanya tim nasional masih bisa mengimbangi ya, Hmm. mengimbangi permainan dari Pohang Steelers. Hmm. Tapi ternyata memang eh, titik fokus dan konsentrasi itulah yang menjadi awal dari kemasukannya
tim nasional di menit-menit akhir, di menit-menit kalau nggak salah di menit 82 dan 87. Artinya fokus ini bisa katakanlah berkurang, itu Buyar ya. banyak buyar katakanlah ya. Itu salah satunya disebabkan oleh stamina juga ya bro ya. Iya, iya. Jadi stamina sudah mulai kendur, artinya konsentrasi berkurang, fokus juga hilang. Itu yang terjadi di laga uji coba yang kedua. Iya, iya. Apalagi Itu, di bro. laga kedua ini konon permainan lawan itu menggunakan permainan yang cepat ya. Hanya 1-2 Ya. sentuhan gitu kan, dan itu membuat tim kita kelelahan. Ya, jadi memang gini, pola permainan Pohang Steelers saya lihat kenapa Pohang Steelers dipakai ya oleh Sintayong untuk laga uji coba. Saya lihat Pohang Steelers ini punya kesamaan dalam pola permainan dengan Thailand gitu loh bro. No. Karena Thailand sendiri kan mengandalkan sentuhan 1-2 dan itu pergerakannya memang cepat gitu loh. Itu yang dilakukan oleh tim nasional Thailand. Walaupun kita menganggap bahwa Thailand adalah target berikutnya setelah kita memastikan dulu di fase penyisihan grup, tapi paling tidak Sintayong sudah punya rencana nih bahwa paling tidak kita harus siap untuk sampai pada tahap semifinal gitu loh bro. Iya, keren itu. Berarti memang sudah kebayang bahwa pola permainan Thailand itu diwakili oleh Pohang ini. Berarti kalau balik lagi ke Vietnam, apakah polanya Vietnam ini diwakili oleh Andong atau justru yang Hana ini? Nah, kita juga gini, pola permainan Thailand, Vietnam maksud saya, itu kan tipikal sepak bola Korea pada umumnya, yang begitu permainannya begitu cepat mengalir, kemudian pergerakan antar pemain antar lininya juga transisinya begitu cepat. Dan itu yang diadaptasi oleh Park Hang-seo ke timnasnya Vietnam gitu loh. Dan saya pikir kalau kita melihat background ya pelatih dari STY maupun Park Hang-seo kan sama-sama dari Korea. Jadi paling tidak pola permainan yang akan dikembangkan oleh Park Hang-seo mungkin sudah masuk dalam daftar katakanlah hampir hatam lah oleh STY gitu loh. Begitupun juga dengan Park Hang-seo gitu loh. Park Hang-seo juga melihat dari CV-nya STY yang berasal juga dari Korea, paling tidak mereka tidak banyak rahasia yang bisa disimpan gitu loh bro. Dan mungkin dengan Pohang ini karena Thailand sangat ya artinya kan satu-satunya tim yang kemarin di AFF itu yang kita harus menyerah adalah dari Thailand, makanya mungkin itu ya dengan Pohang. Oke. Dengan pertandingan ketiga bagaimana bro? Nah ini pertandingan ketiga saya juga agak-agak khawatir ya sebetulnya dengan hasil minor di pertandingan ketiga. Karena yang dilawan adalah Daejeon Hana City. Mungkin dalam sejarahnya Daejeon Hana City ini adalah satu-satunya klub Korea yang dimiliki oleh komunitas gitu loh. Yang dimiliki oleh masyarakat kota Daejeon. Indonesia nggak punya kayaknya ya. Ini memang unik ya. Tapi akhirnya di tahun kalau nggak salah di tahun 2007 setelah masuk investor baru dari sebuah institusi keuangan yang namanya Hana. Jadi sekarang namanya Daejeon Hana City gitu loh. Jadi profesionalisme makin berkembang di Daejeon. Nah, kenapa saya agak prihatin dengan pertandingan dengan Daejeon? Karena Daejeon ini tim yang berlaga di K2 gitu loh. Dia sama dengan Ansan Greener sebetulnya. Iya, jadi begitu melihat hasil minor kita kalah 2-3, saya juga rada-rada kaget juga ya. Seharusnya setelah melawan Pohang Steelers ada perkembangan permainan karena yang dihadapi adalah klub Liga 2 gitu loh, Bro. Nah, berdasarkan statement dari Sintayong, mungkin ya ini saya anggap sebagai statement Sintayong ya. Sintayong itu mengeluhkan mengenai
kesiapan mental dari pemain-pemain timnas. Walaupun setelah melalui pertandingan di laga kedua melawan Pohang Steelers itu kan kelihatan bahwa titik fokus adalah kekurangan stamina nih. Stamina habis di menit-menit akhir. Dan itu sudah bisa diperbaiki pada saat pertandingan di laga ketiga melawan Legion. Di situ fisik justru sudah berkembang bagus, tapi perkara mental ini, mentalitasnya yang jadi turun. Jadi kita seperti penikmat bola Indonesia jadi kayak naik roller coaster gitu loh. Turun naik nah naik. Itu gitu di satu sisi menyenangkan tapi udah gitu turun lagi. Iya. Iya, begitu bro. Ya saya perhatikan juga kalau yang di pertandingan ketiga ini kan kalau gol pertama biasa gitu ya, maksudnya yang gol kedua dan ketiga ini kan hanya berselang beberapa menit setelah setelah Indonesia mencetak gol. Jadi kesannya itu habis mencetak gol terus lalai kemudian kebobolan. Nah itu dia. Terus gol yang ketiga juga gitu, kayak Indonesia udah ngegolin 2 menit lagi kemudian kebobolan lagi kayak yang lalai gitu. Betul. Mungkin di situ yang disebut dengan mentalnya drop ya. Iya, jadi gini, memang kan dalam permainan era modern kita tidak boleh hilang fokus di menit-menit pertandingan. Karena kehilangan fokus itu bisa menjadi fatal akibatnya. Artinya dibayar mahal ya dengan kegolan gitu loh, kebobolan gitu loh. Saya lihat bahwa memang mungkin saya nggak tahu persoalan mentalitasnya di mana gitu loh. Karena itu mungkin Sintayong dan tim yang paling tahu ya persoalan-persoalan seperti itu. Tapi ini kan sebagai indikasi bahwa Sintayong juga haruslah hati-hati nih mengenai event SEA Games. Karena biar bagaimanapun ekspektasi dari penikmat bola Indonesia itu sedemikian tinggi melihat dari track record pada AFF kemarin gitu loh. Betul. Jangan sampai apa yang kemarin dicapai itu menjadi anti klimaks di Vietnam nanti. Dan ini akan menyulitkan Sintayong di tahun-tahun selanjutnya karena masih ada beberapa event yang akan dihadapi oleh Sintayong gitu loh bro. Iya betul. Jadi kita ya sebagai fans sepak bola nasional tentu punya harapan besar bahwa Sintayong bisa menjawab tantangan ini gitu loh. Jangan sampai kita diberikan PHP nih gitu loh. Tapi kalau saya sih merasa pede aja ya, waduh Sintayong pasti bisa lah gitu ya. Mudah-mudahan bro. Oke, baiklah Sobat Bola Indonesia, gimana nih Anda Sobat semua, apakah masih pede atau ikut khawatir gitu ya, silakan tulis di komentar. Mudah-mudahan pede dan saya sangat berharap STY bisa memperbaiki lagi timnas Indonesia dan bisa meraih emas di SEA Games nanti. Oke, kita akhiri dulu obrolan kali ini, kita lanjut dengan tema yang lain di video yang akan datang. Oke, bye semua Sobat. Bro Ipung, thank you. Terima kasih. Yuk.